Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk teknik pembuktian pernyataan. Untuk hari ini materinya saya akan review lagi mengenai logika matematika. Logika matematika ini kan udah kalian pelajari di semester sebelumnya, tapi di sini saya review lagi karena ini untuk pengantar atau pendahuluan menuju ke bukti-bukti yang nanti ya, bukti langsung dan lain-lain. Jadi kita belajar dulu mengenai pernyataan. Ini mungkin sudah dibahas di semester lalu, tapi di sini saya mereview lagi. Silahkan barangkali nanti ada yang ditanyakan atau misalkan masih ada yang bingung bisa ditanyakan melalui WA group. Saya mulai. Yang pertama kita mulai dari apa sih logika matematika, kenapa namanya logika matematika padahal kita mempelajari mengenai pernyataan. Karena sebenarnya logika matematika atau logika deduktif itu adalah yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pernyataan. Nah, apa itu pernyataan? Apa itu definisi pernyataan? Apa bedanya pernyataan dengan kalimat biasa? Jadi, kalau pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Nah, nilai kebenarannya itu ada dua, dia bisa benar atau dia bisa salah. Nah, pernyataan ini hanya memiliki kalimat yang hanya memiliki satu nilai kebenaran, jadi dia bisa benar atau bisa salah. Nah, kalau misalkan ada juga yang namanya kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, tapi dia bisa benar atau salah gitu. Jadi belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Kita langsung ke contoh aja mungkin ya biar kalian nggak bingung. Di sini yang pertama misalkan ada kalimat saat ini sedang pandemi COVID-19. Berarti ini kan adalah kalimat dengan nilai kebenarannya benar atau bisa juga disebut pernyataan bernilai benar. Kemudian Bali ibu kota negara Indonesia. Nah, apakah Bali ibu kota negara Indonesia? Kan bukan ya. Jadi pernyataan tersebut bernilai salah gitu. Nah, ada juga misalkan kalimat saya ingin sukses. Itu kan bukan pernyataan ya, karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya apakah benar atau salah gitu. Itu hanya sebuah kalimat ungkapan. Kemudian ada lagi kalimat matematika itu sulit. Nah, matematika itu sulit itu juga bukan sebuah pernyataan. Kenapa? Karena matematika sulit atau tidak itu relatif gitu. Jadi tidak bisa ditentukan nilai kebenarannya, makanya dia bukan pernyataan. Kemudian ada lagi Pevita Pierce adalah wanita cantik. Nah, ini bisa jadi bukan pernyataan atau lebih tepatnya emang bukan pernyataan. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan ya. Mungkin bagi sebagian orang memang Pevita Pierce cantik, tapi bagi sebagian lainnya mungkin tidak cantik gitu. Jadi relatif gitu. Itu juga tidak bisa ditentukan kebenarannya karena kita ilmu eksak, makanya pernyataan di dalam logika matematika itu adalah sebuah kalimat yang harus bisa ditentukan nilai kebenarannya gitu dan semua harus sepakat dengan nilai kebenaran tersebut gitu. Misalkan Pevita Pierce adalah seorang aktris. Nah, kalau ini kan bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan nilai kebenarannya dan memang terbukti bahwa Pevita Pierce adalah seorang artis dengan film-filmnya gitu. Nah, makanya dia sebuah pernyataan bernilai benar gitu. Nah, kemudian ada lagi misalkan 1 minggu terdapat X hari. Nah, kalau 1 minggu terdapat X hari ini, mohon maaf ini harusnya adalah kalimat terbuka. Nah, untuk 1 minggu terdapat X hari, mohon maaf di sini saya typo ya, saya salah ini. Harusnya ini adalah sebuah kalimat terbuka, tapi ketika misalkan nanti X-nya kita ganti jadi 7 gitu, X-nya sama dengan 7, berarti kan dia pernyataan bernilai benar. Tapi kalau misalkan nanti X-nya itu kita ganti dengan nilai 10, berarti kan pernyataan tersebut atau kalimat tersebut bernilai salah. Oleh karena itu, 1 minggu terdapat X hari itu termasuknya adalah kalimat terbuka gitu ya, kira-kira dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di WA group. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam logika matematika juga misalkan ada 2 atau lebih pernyataan itu bisa disatukan dalam suatu kalimat majemuk itu dengan menggunakan bisa gabungan atau konjungsi atau dengan disjungsi atau gitu ya. Kalau kalian juga ini udah familiar, jadi konjungsi adalah dan, disjungsi adalah atau. Nah,
karena tadi kan pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Jadi walaupun dia pernyataan tersebut dalam bentuk kalimat majemuk gitu, disatukan antara misalkan pernyataan P dan pernyataan Q, kita gabungkan menggunakan konjungsi, kita bisa tentukan juga nilai kebenarannya gitu. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kebenarannya bisa dilihat di tabel kebenaran. Jadi ini untuk kasus-kasusnya kalau misalkan pernyataan P itu benar, pernyataan Q itu benar, maka P dan Q itu benar. Kemudian kasus yang lainnya, misalkan kalau pernyataan P itu bernilai benar, pernyataan Q bernilai salah, kemudian kita gabungkan jadi P dan Q, itu dia akan bernilai salah nilai pernyataan tersebut gitu. Dan seterusnya. Atau bisa juga seperti ini gitu ya dituliskannya. Jadi tabel kebenaran itu ada dua cara dituliskannya, bisa seperti yang di sebelah kiri ini atau di yang sebelah kanan ini. Kemudian ada juga selain tadi konjungsi itu kan dan ya. Nah, ada juga disjungsi atau gitu. Misalkan kalian punya pernyataan P benar, kalian juga punya pernyataan Q benar. Kemudian kalian satukan atau gabungkan dua pernyataan tersebut dengan kata hubung atau gitu. Nah, nilai kebenarannya masih bisa ditentukan, yaitu dengan aturannya seperti ini. Jadi kalau misalkan P benar, Q benar, maka P atau Q-nya itu bernilai benar gitu. Atau bisa juga ditulis seperti ini tabel kebenarannya. Bisa dipahami ya, plus itu artinya benar, min itu artinya salah. Nah, kita lanjut. Ada juga negasi atau tidak. Nah, negasi ini dinotasikan seperti ini ya, seperti ombak, negasi, atau biasa juga aksen atau enggak bar di atas ini. Jadi negasi itu ada 3 penulisannya, jadi kalian jangan bingung, biasanya kalau di tiap buku itu beda. Tapi biasanya suka dijelasin dulu di awalnya. Nah, tabel kebenaran untuk negasi itu seperti ini. Jadi kalau kalian punya sebuah pernyataan P, pernyataan P-nya bernilai benar, maka negasinya pasti kebalikannya, bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah, maka negasinya bernilai benar gitu ya. Jadi negasi itu kebalikannya. Kemudian ada juga NOR. Mungkin ini kalian baru dengar ya, karena biasanya tadi konjungsi, disjungsi sama negasi saja. Tapi ada juga NOR. Jadi sebenarnya NOR ini juga bukan hal yang baru. Kenapa? Karena NOR itu sebenarnya singkatan dari negasi OR gitu. Nah, jadi di sini kalau ada pernyataan P benar, Q benar, P atau Q-nya itu benar, kan tadi udah ya di awal ya. Nah, P NOR Q-nya itu berarti salah. NOR itu maksudnya bisa bisa direpresentasikan dengan tanda panah ke bawah kayak gini ya. Jadi nanti kalau kalian baca buku-buku aljabar mungkin atau logika matematika, kalian jangan bingung dengan istilah ini gitu. Jadi sebenarnya istilah ini sama dengan negasi P atau Q gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi juga NaN atau non-N gitu. Jadi sama aja kayak tadi NOR gitu kan, negasi dari OR atau non-OR gitu. Nah, sekarang ada juga NaN gitu, negasi dari N gitu. Atau ditulis juga biasanya, kalau ini nggak ada ininya ya, nggak ada simbol khusus, jadi biasa ditulis negasi P dan Q gitu. Bisa dilihat di sini tabel kebenarannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada implikasi. Implikasi juga ini ya, implikasi, biimplikasi. Kalian juga pasti sudah dapat. Implikasi itu maka, biimplikasi itu jika dan hanya jika gitu ya. Misalkan kalian mau menggabungkan dengan menggunakan implikasi dan biimplikasi, ada dua buah pernyataan. Pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka P maka Q-nya itu benar gitu. Kemudian kalau biimplikasi, misalkan ada sebuah pernyataan P benar, Q benar, maka jika dan hanya jika P, maka Q-nya itu pasti benar gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian selanjutnya tugas dari kalian, coba cari tabel kebenaran untuk ini ya, P atau Q, maka negasi R. Jadi kalau yang tadi dicontoh itu kan hanya 2 pernyataan. Nah, di sini kalian cari tabel kebenaran untuk 3 pernyataan. Ini kan kalimat majemuk juga ya. Nah, kalian ini menggabungkan antara OR dan implikasi juga gitu. Jadi kalian cari dulu P atau Q-nya, kemudian kalian cari P atau Q maka R. Karena 3 pernyataan berarti kalian buat ininya 3 kemungkinan ya. Misalkan kemungkinan
P-nya benar, P-nya benar, P-nya benar, kemudian P-nya salah, P-nya salah, P-nya salah gitu. Jadi dibikin 2 pangkat N gitu ya. Nanti bisa didiskusikan di grup, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan bingung untuk membuat tabel kebenarannya. Kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai tautologi dan kontradiksi. Apa itu tautologi? Tautologi adalah proposisi atau pernyataan. Proposisi itu pernyataan ya. Pernyataan yang selalu bernilai benar apapun pernyataannya. Jadi tautologi itu dinotasikan seperti ini, P atau negasi P. Tadi kan udah dijelaskan ya kalau misalkan atau itu ketika benar atau salah pasti benar, ketika salah atau benar pasti benar. Jadi makanya tautologi ini sebuah pernyataan yang selalu bernilai benar gitu karena dia P atau negasi P bentuk pernyataannya. Kemudian kalau kontradiksi itu adalah sebuah pernyataan yang selalu salah apapun pernyataannya. Jadi dia itu notasinya P dan negasi P gitu. Kalau tadi dan itu kan gitu ya, misalkan benar dan salah pasti salah, salah dan benar pasti salah juga gitu. Jadi harus benar dan benar baru benar dulu kalau untuk dan kan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kesetaraan logis. Jadi dalam logika matematika, dua buah pernyataan dikatakan setara jika memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, di sini ada contoh, silahkan teman-teman selidiki apakah kedua pernyataan tersebut bernilai setara atau sama atau tidak gitu antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang kedua. Silahkan dicoba ya sama teman-teman ya gitu. Ini kan ada 20 pernyataan, jadi anggap aja yang satu itu P, yang dua itu Q, apakah pernyataan yang P dan Q itu sama atau tidak gitu ya. Silahkan dicoba, bebas di kertas apapun gitu, nanti kita diskusikan juga di grup. Kemudian saya lanjut ya. Oke, selanjutnya dalam logika matematika ada juga hukum-hukum aljabar proporsi atau ini hukum-hukum aljabar untuk pernyataan gitu ya. Ada idempoten, ada asosiatif gitu. Jadi kalau misalkan pernyataan-pernyataan majemuk, misalkan kalau ini P atau Q atau R gitu akan sama dengan atau setara dengan P atau Q atau R, kurungnya itu nggak ngaruh gitu ya. Jadi ini tuh nilai kebenarannya itu sudah dibuktikan bahwa nilai kebenaran yang sebelah kiri, ruas kiri ini sama dengan nilai kebenaran yang ruas kanan gitu. Jadi misalkan kalau ini hukum De Morgan gitu, negasi P dan Q itu sama aja dengan negasi P atau negasi Q gitu ya. Jadi kalian nanti mungkin kalau itu bisa dibuktikan gitu antara yang ruas kiri dengan ruas kanan benar tidak gitu. Kalau mereka itu nilai kebenarannya sama atau setara gitu ya. Jadi kalau setara itu harusnya begini ya, sama dengannya itu 3 karena kita bahas mengenai pernyataan. Jadi bukan sama dengan tapi pakainya setara. Begitu kira-kira dapat dipahami. Saya lanjut. Ada converse, inverse, dan kontrapositif. Jadi apa sih converse, inverse, dan kontrapositif? Nah, misalkan ada sebuah pernyataan P maka Q, maka converse-nya itu adalah Q maka P atau dibalik gitu kan. Kalau ada P maka Q berarti converse-nya itu Q maka P. Nah, inverse-nya itu negasi P maka negasi Q. Kemudian kontrapositifnya itu dibalik juga negasi Q maka negasi P. Nah, silakan coba ya kalau misalkan P dan Q-nya saya ganti jadi sebuah pernyataan di bawah ini. Jika memakai masker, maka tidak akan terpapar COVID-19. Nah, silakan teman-teman coba cari converse, inverse, dan kontrapositif dari kalimat yang di atas ini gitu. Jika memakai masker, maka tidak akan terpapar COVID-19. Silakan coba dicari converse, inverse, dan kontrapositifnya ya, seperti apa. Karena ini nih rumusnya nih sudah ada di sini. Converse itu Q maka P, inverse itu negasi P maka negasi Q, dan kontrapositifnya itu negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya converse, inverse, dan kontrapositif itu juga bisa digunakan dalam pembuktian. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut, tapi di sini saya mau kasih contohnya. Misalkan buktikan bahwa jika X kuadrat bilangan genap, maka X juga bilangan genap.
Kalau pakai yang tadi kan berarti misalkan X kuadrat bilangan genapnya itu P, X juga bilangan genap itu Q-nya gitu. Atau dapat ditulis P maka Q gitu kan, seperti ini. Nah, kita membuktikannya kalau menggunakan bukti langsung, X kuadrat genap maka X genap itu sulit gitu. P maka Q itu sulit. Kenapa? Karena membuktikan genap itu lebih sulit ya. Jadi makanya kita menggunakan kontra positifnya gitu. Bisa menggunakan kontra positifnya. Jadi jika kita menggunakannya, kalau kontra positifnya kan tadi negasi ya, negasi Q maka negasi P gitu. Jadi makanya di sini jika X bukan bilangan genap, ini kan negasi Q ya, maka X kuadrat juga bukan bilangan genap. Ini kan negasi P gitu. Atau dapat ditulis X ganjil. Kalau bukan genap kan berarti ganjil ya. Maka X kuadrat ganjil gitu. Nah, kemudian di sini setiap bilangan bulat bukan genap adalah ganjil. Karena kan tadi negasinya genap itu ganjil gitu. Sehingga ditulis X ganjil itu, kalau ganjil itu kan bisa ditulis 2K plus 1 ya. Rumus umumnya ganjil itu kan 2K plus 1. Kalau genap itu kan cuma 2K. Nah, kalau ganjil itu 2K plus 1 dengan K-nya bilangan bulat. Nah, kemudian kan di sini tadi kita buktikan dulu X kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Berarti gitu kan. Kita anggap dulu kan tadi X-nya ganjil. Apakah benar X kuadratnya ganjil? Gitu kan mau kita buktikan. Nah, coba kita kuadratkan. X kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Nah, kemudian berarti 4K kuadrat plus 4K plus 1 gitu ya. Nah, ini kan 2-nya bisa keluar, jadi 2K kuadrat plus 2K plus 1 gitu. Nah, 2K kuadrat plus 2K plus 1 itu kan, ini kalau K-nya itu bilangan bulat, dikali 2, berarti kan dia pasti genap. Bilangan bulat dikali 2 pasti dia bilangan bulat. Nah, dalam kurung ini kan bilangan genap ya. Bilangan bulat yang genap. Berarti ketika 2 dikali bilangan bulat yang genap di sini, pasti dia akan genap. Nah, kalau ditambahkan 1, pasti dia ganjil. Jadi terbukti bahwa X kuadrat itu ganjil. Gitu ya. Nah, selanjutnya buat teman-teman silahkan setelah menonton video ini bisa mengerjakan latihan. Latihannya silahkan di screenshot saja. Latihannya dikerjakan, dikumpulkan paling lambat jam 23.59 hari ini. Dikerjakan di kertas apapun bebas gitu. Nomor 1 itu tuliskan tabel kebenaran dari proposisi di bawah atau pernyataan di bawah. Nanti kalian kayak yang tadi dicontoh ya, kalian kerjakan di sini. Kira-kira yang A itu seperti apa tabel kebenarannya sampai yang D. Kemudian yang ketiga, buktikanlah bahwa P sama dengan atau setara dengan Q gitu. P-nya yang ini di atas, Q-nya yang di bawah, benar atau tidak sama gitu ya. Nanti kalian cari dulu tabel kebenaran untuk pernyataan P, kemudian kalian juga cari untuk tabel kebenaran untuk pernyataan yang Q kapital ini gitu ya. Sama untuk yang A dan B cara pengerjaannya. Kemudian kalian juga dengan menggunakan kontra positif, buktikan kebenaran implikasi di bawah ini. Sama kayak tadi contoh ya. Jadi jika hasil kali 2 bilangan adalah ganjil, maka kedua bilangan tersebut adalah ganjil. Nanti kalian coba buktikan menggunakan kontra positifnya gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Materinya cukup sampai di sini. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman bisa diskusi di grup. Silakan tanyakan apa yang belum dipahami. Kemudian juga teman-teman kerjakan ya tadi yang saya suruh contoh-contohnya gitu. Sampai ketemu lagi di WA grup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.